para ayah bunda. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ba'da syahrul Ramadan al-muttaqun wa innal muttaquna mafaza. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan hari ini kita semua dalam keadaan sehat wal afiyah, sehat fisik, sehat jiwa raga. Afiyah adalah manfaat ya. Jadi sehat kita dalam kondisi hari ini juga dalam kondisi bermanfaat bagi seluruh tubuh kita dan juga amal soleh. Dan kegiatan hari ini mudah-mudahan juga adalah untuk amal soleh kita dan juga untuk kebaikan keluarga kita semua, keluarga sekolah dan yayasan. Yang kami hormati hari ini, tadi ada Pak Muhammad Zuhroni, SPSI MBA untuk pembina. Kami sampaikan mohon maaf beliau tidak bisa hadir mengikuti acara hari ini karena berbarengan dengan acara halal bihalal keluarga besar beliau yang menjadi host di agenda hari ini. Jadi beliau bentrok ya acaranya antara ikut serta dan juga acara halal bihalal keluarga. Jadi memutuskan kemarin di yayasan untuk izin tidak hadir karena beliau menjadi tuan rumahnya. Kalau ditinggalkan lebih mudaratnya lebih besar ya. Jadi anak keluarga besar kumpul semua. Nah di Saim alhamdulillah bisa banyak yang mewakili. Yang kami hormati juga di sini ada sekretaris yayasan Ustadz Ali Masud. Alhamdulillah beliau juga sebagai orang lapangan ya di Said Bekasi yang selalu insya Allah hadir dan juga mengevaluasi, melaporkan program-program yang terlaksana di Said Bekasi. Kemudian hari ini hadir bendahara yayasan Ustazah Nurul Amalia. Alhamdulillah juga bisa menyempatkan waktu untuk bisa bareng-bareng untuk beribadah kepada keluarga. Kemudian yang kami hormati dan salam ta'zim kita kepada guru kita semua, Dr. Wildan Hasan MPD. Alhamdulillah wa syukurillah, di tengah banyak jadwal, di tengah banyak kegiatan hari ini di jadwal hari Sabtu, kita sudah memberikan undangan. Beliau hari ini hadir beserta dengan keluarga, istri dan juga anak ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala beliau senantiasa diberikan kesehatan, lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga saya terima kasih kepada seluruh komite yang sudah memberikan segala pemikiran ya, moral, tenaga, hartanya semua dalam terapkanlah daurah keluarga dana di Bekasi yang sebelumnya biasanya JKK ya, Jambore Keluarga Al-Quran, sekarang Rihlah daurah keluarga di Siklat RDK. Nah, kalau kita mendengar kata Rihlah, apa-apa kira-kira yang didengar oleh ayah bunda Rihlah ya. Jadi yang kebayangnya dari Rihlah itu adalah apa? Jalan-jalan. Apalagi ibu? Apa? Tamasya ya. Rihlah daurah ya. Rihlah itu ada tamasya ya. Jalan-jalan, liburan ya. Nah, ya.
ya bisa masuk ya hari ikhlas itu. Kita bisa liburan, jalan-jalan dan sebagainya yang kita pahami dari kalimat ikhlas. Kalau daurah apa ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Hadi? Sering kan mendengar kata daurah ya? Ngaji itu anak-anak jadwal ngasih tahu. Daurah itu ngaji, apalagi belajar ya kan? Kumpulan apa lagi ya? Nah, kemudian keluarga. Apa ibu muda kalau kita mendengar kata keluarga? Ya. Jadi kalau keluarga udah tahu kaitannya adalah dengan ayah, dengan ibu, dengan anak, dengan nenek, kakek, dan seluruh keluarga besar masing-masing yang entitasnya lebih kecil, luasnya adalah seluruh keluarga besar ya, dari nasab bisa jadi, atau kita juga seluruh dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Karena hari ini masih suasananya bulan Syawal. Tanggal berapa Syawalnya ini? Ada yang udah yang lebarannya hari Jumat, ada yang Sabtu ya, berarti beda ya Syawalnya ya. Berapa kira-kira nih? Kemarin itu hari 21, 22 berarti ya, ada yang 21, ada yang 22 ya. Kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh kita semua dan kita dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di kesempatan hari ini dan seluruh keluarga besar dan juga kaum muslimin. Para ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, temanya hari ini keluarga tangguh ya, untuk kebangkitan peradaban Islam di masa yang akan datang ya. Untuk berbicara keluarga tangguh, tadi berbicara keluarga, maka kita jangan jauh-jauh dulu, maka rujukan kita adalah keluarga yang ada di dalam Al-Quran ya, kemudian dalam hadis dan juga para salafus shalih. Mengingat hari ini adalah kaitannya juga di bulan Syawal adalah mempererat tali silaturahim, maka kita buka dulu di Quran surat An-Nisa surat ke-4 ayat ke-1. Tadinya saya minta bacakan anak-anak, ada yang bisa ngaji Al-Quran enggak ya? Kalau enggak silakan dibuka Quran surat An-Nisa ayat 1 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Diawali dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas ya. Menyeru dengan kalimat wahai manusia. Nah, konteksnya di sini adalah manusia. Kita manusia atau bukan, Bu? Pak, manusia ya, an-nas ya, dengan kalimat nas ya. Karena dalam teks Arab itu manusia itu kadang disebut dengan an-nas, kadang dengan al-insan. Al-insan juga manusia artinya, kadang dengan An-Nas di surat An-Nas artinya kan jago manusia. Kemudian Al-Bashar kadang juga dengan Bani Adam ya. Itu artinya juga konteksnya masuk ke manusia. Ittaqu, bertakwalah. Nah, ini kalimat takwa dimunculkan di sini supaya kita bertakwa, supaya kita takut ya. Takwa sudah kita simak, bahkan kemarin di bulan Ramadan para asatid setiap tarawih, setiap kajian takwa.
Bahkan tujuan puasa apa? La'alakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tadi, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa juga orang-orang yang beruntung, ya, dan berhasil. Nah, di sini kita diminta untuk bertakwa kepada siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum. Kepada Rabb, kepada Allah yang menciptakan kamu, menciptakan kita, min nafsi wahidah, dari satu jiwa. Nah, di sini ada kalimat min nafsi wahidah, dari satu jiwa. Para ulama sepakat, Ibnu Katsir atau Bari dan para tafsir lainnya, yang dimaksud dengan min nafsi wahidah di sini apa, Ibu? Kita itu keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, min nafsi wahidah, Nabi Adam. Dan ini mempertegas bagi kita selaku kaum muslimin, karena ada pemikiran barat atau ada yang menyebutkan teori, namanya teori Darwin, bahwa manusia itu berasal dari kera, monyet, dan itu diajarkan Bapak Ibu. Saya juga ngalamin di kelas 1 SMP MTSN Negeri Garut. Dulu saya sekolah di situ. Bukunya buku sejarah bab pertama, namanya Zaman Manusia Purba. Pernah mau belajar Bapak Ibu? Nah, anak-anak juga pasti sekarang tuh adalah kedapatan seperti itu. Dan kita mempelajarinya satu bab lebih, bahkan 2 bab dari zaman batu itu, manusia purba. Dan kita terdoktrin bahwa manusia itu berasal dari monyet, dari kera. Karena seru juga anak kelas 1 SMP dulu. Wah iya ya, manusia itu benar-benar berbulu semua, akhirnya berubah sehingga jadi kera pintar gitu ya. Ada penemuan juga tengkorak di mana di beberapa tempat. Itu dibuktikan dengan mereka punya teori-teori itu, ya. Nah ini kita sebagai manusia harus meyakini ayat ini, bahwa, dan termasuk pada anak-anak itu kalau ditanya, kalau ada film manusia purba itu ada yang memiliki berdoktrin bahwa manusia itu awalnya dari monyet, jadi pintar, banyak kalau gak belajar, gak iman. Dan kita harus memiliki pelajaran-pelajaran yang memang berlandaskan kekuatan iman dan Al-Quran, rujukannya Al-Quran, bukan rujukan teori-teori barat. Banyak. Ini alhamdulillah di sini di Sain mengarahkan buku-bukunya itu yang diislamisasi, diislamkan. Berhati-hati dalam memberikan pelajaran. Min nafsi wahidah, dari satu jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi anak-anak nih, manusia pertama itu siapa? Nabi Adam. Udah pegang itu keyakinan kita bahwa manusia pertama adalah Adam, manusia pertama Adam. Bukan apa? Bukan monyet ya. Nah, dari mana asal usul kita? Monyet. Berarti masih ada ya yang, siapa tadi yang jawab? Sakinah keturunannya, berarti tanya ke kebun binatang, ada kera, wah itu adalah nenek moyang kita. Mau bersilaturahmi ke situ. Ya, tapi keturunan kita adalah Nabi Adam, ya, min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Dan dari satu jiwa itu Allah menciptakan minha, dari Adam, zawjaha, istrinya, pasangannya. Siapa istri Nabi Adam? Ada yang bikin pakai Siti ya, Siti Hawa ya. Ya, beliau adalah manusia kedua yang berjenis perempuan ya. Diciptakan dari tulang rusuk ya. Banyak tapi keterangan hadisnya. Ya, kita singkat saja. Kemudian wabassa minhuma rijalan katsira wa nisaa, dan dari keduanya itu ya, wabassa minhuma, menyebar banyak ya,
kasih rawan isaa, jadi banyak laki-laki dan jadi perempuan. Nanti kisahnya coba nanti terangkan lagi oleh guru-guru di Saim karena anak semuanya. Ya, kisah Nabi Adam, setiap Adam lahir berapa bu, Pak? Adam lahir ya, istrinya ya. Sekali mengandung ada anak kembar dua ya. Disebutkan sampai 40 kali. Gitu ya. Nah, Nabi Adam. Kemudian wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah ya. Nah, di sini ada kalimat al arham untuk kita mempererat tali silaturahmi. Di sini kalimat rahim ya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya hubungan kekeluargaan. Nah, di sini kalimat kekeluargaan muncul ya, kaitan dengan tema hari ini juga, rihlah daurah keluarga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, Allah menegaskan di sini bertakwalah, takutlah, berhati-hatilah kita semua ya. Yang dengan nama Allah itu kita harus saling pelihara hubungan kekeluargaan ya, al-arham. Kalimat arham nama Asmaul Husna, dari arham juga kalimatnya rohim ya. Ibunda mengandung dari atau anak-anak dilahirkan dari rahim seorang ibu ya, dengan penuh kasih sayang. Maka kaitan hari ini di keluarga besar Saim Bekasi, kita harus saling memperkuat tali silaturahim, memperkuat tali kekeluargaan, memperkuat tali kasih sayang ya, khususnya juga di keluarga inti, ayah dengan istri, istri dengan suami, masih ada kaitannya dengan orang tua, misalkan mertua, ada dengan mertua ayah, mertua dari istri, mertua dari suami, jadi saling perkuat. Punya keturunan yaitu anak ya. Jadi dengan anak, kemudian dengan cucu, dengan sanak famili besar, maka disinilah pentingnya kita di bulan Syawal pasca Idul Fitri, kita saling memaafkan jika ada banyak kesalahan. Disitulah paling pertama itu bukan dengan orang lain, tapi dengan keluarga inti. Yang tadi keluarga inti itu adalah ayah, ya, ibu, anak, dan juga ke atasnya mungkin ke mertua, ke saudara-saudara besar, kemudian juga ke cucu-cucu dan sebagainya. Nah, inilah perlu kita kuatkan, karena keluarga tangguh itu di sini ya. Keluarga itu adalah keluarga yang kita memiliki tali darah persaudaraan. Makanya kata Rasulullah dalam hadisnya, kalau ada keluarga yang masih sedarah tapi masih ada masalah, tidak saling memaafkan, ya, itu akan dianggap tidak beriman ya. Dalam hadisnya itu adalah mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir fal yasil rahimah. Kalimat iman, jadi siapa yang kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dia harus fal yasil rahimah, maka menyambungkan tali silaturahmi. Nah, di sini ada kalimat menyambungkan ya, fal yasil rahimah. Gitu. Dan ancamannya besar kalau tidak menyambungkan silaturahmi dalam keluarga. Jadi momentum yang masih segar ya, pasca Ramadan biasanya kan saling berkunjung ya, saling memperkuat tali silaturahmi. Jangan sampai ada di antara keluarga kita ya, jangan berkunjung ke ini. Saya nggak suka, masih ada perasaan dia dulu nyakitin saya, kamu jangan ke situ aja. Padahal masih ada kaitan keluarga, masih banyak itu. Memang memaafkan kesalahan orang itu sangat berat ya. Tapi istilah pentingnya kita legowo dalam memaafkan kesalahan saudara-saudara kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, berbicara keluarga
tangguh ya. Maka tadi apa rujukannya, kita mereview, merujaah. Di antara rujukan-rujukan yang pertama adalah Al-Quran ya. Maka Quran itu adalah kurikulum terbaik yang perlu kita pakai ya, dalam keseharian kita di keluarga. Yang sering kita sampaikan dan kita simak dalam kajian dari guru-guru kita, dari Dr. Wido, dari Dr. Wildan Hasan kemarin terakhir materi di Saim ya, Saim yang dekat Asobirin juga menyampaikan tentang bahwa di Quran itu ada contoh-contoh yang bisa kita ambil teladannya. Di antaranya adalah di Quran surat Ali Imran ya. Di Ali Imran di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, berfirman, Innallaha astafa Adama, kalimat Adam disebutkan, wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih. Ini khusus dipilihnya itu ya, istafa Adam, Nabi Adam. Nabi Adam punya keistimewaan tadi, manusia pertama, Nabi Allah pertama ya. Kemudian wa Nuh, dan juga Nuh, Nabi Nuh ya, yang panjang sekali usianya berdakwah. Kemudian selanjutnya wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran, dan juga keluarga Imran alal alamin ya, di sekian alam. Nah, di sini kita perhatikan Bapak Ibu, ya, bukan membedakan, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ibrah dengan ayat ini. Dalam ayat ini Allah telah memilih keistimewaan ya. Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Ibrahim bukan Nabi ya. Ini adalah potret keluarga di Al-Quran yang diabadikan karena memiliki keistimewaan dari aspek visi misi keluarga Imran ini, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran sebagai contoh bagi umat-umat yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, Nabi Adam itu tidak diawali dengan al ya. Al itu dia keluarga ya, keluarga. Ada alun, ada ahlun, ada usroh, itu juga dinamakan, artinya adalah keluarga. Ala ya, disebut keluarga. Nabi Adam tidak memakai kalimat diawali dengan al ya, ala. Kemudian juga Nuh. Kira-kira apa Bapak Ibu? Nabi Adam pernah materi ini disampaikan ya. Kenapa Pak Hadi? Kenapa? Bani Adam. Ya, di antara keluarga Nabi Adam ternyata ada contoh ya. Salah satu anaknya, ya, di antara keturunannya ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ada yang berbuat dosa, ada yang membangkang gitu ya. Ya, gitu. Jadi sebagai percontohan membedakan antara nanti al dengan tidak membedakan al. Bukan tidak istimewa Nabi Adam itu, cuman memberikan contoh. Ada seorang nabi pun diuji dengan ada anaknya ya, yang tidak taat, dan ada yang berbuat maksiat ya itu. Kemudian juga Nuh ya, di antara keluarga Nuh, di antaranya adalah anaknya ya, anaknya yang tidak taat, tidak mengikuti banyak yang pada ngambil orang tuanya, yaitu seorang nabi, Nabi Nuh. Itu menjadi sebuah ibrah. Nabi aja ada anaknya yang tidak taat. Saya bukan nabi nanti, bukan rasul, wajar anak saya tidak taat. Nah, bukan seperti itu nanti, sebagai kita memilih contoh sebagai ibrah besar. Karena apa? Berarti mendidik anak itu sangat berat, sangat besar sekali tanggung jawabnya. Ya, maka
kita dilanjutkan ayat berikutnya, yaitu wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Disinilah kita bisa memberikan ambil contoh tauladan yang terbaik, yaitu Nabi Allah Ibrahim, ya. Karena dengan contoh dari Nabi Ibrahim ini, keluarga besar beliau, Nabi Allah Ibrahim, dari pasangannya, istri-istrinya, dan juga ke anak-anaknya, menjadi contoh yang besar bagi kalangan kaum muslimin saat ini. Nabi Ibrahim kita ketahui memiliki keturunan, ya, walaupun dari dua istri, yaitu Ishak dan Ismail, ya. Nah, Ishak dari ibunda Sarah, Ismail dari ibunda Hajar, dan perjalanannya sangat panjang. Dari dua keturunan itu nanti juga muncul nabi-nabi, ya. Ishak nanti keturunannya ke bawah dari Nabi Ismail sampai nanti melahirkan Nabi akhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga bisa melihat dari kisah-kisah dari Nabi Ibrahim dan juga Hajar itu menjadi contoh dan diabadikan di dalam Al-Quran, dan juga dari manasik-manasik haji, ya, yang atau umrah yang sering kita atau kaum muslimin lakukan, itu ada ke arah contoh tauladan dari Nabi Ibrahim dan juga Ismail. Kemudian Ustaz, itu mah Nabi, ya jelaslah Allah pilih itu yang terbaik karena untuk menjadi contoh bagi umat. Nah, maka selanjutnya supaya mempertegas kembali, ada seorang manusia yang dia bukan Nabi dan juga bukan Rasul, dia keluarga biasa, tapi mempraktikkan kaidah-kaidah keluarga yang sudah dipraktikkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu Ali Imran. Maka kata Allah wa ala Imran, dan juga keluarga Imran, keluarga Imran, ya. Alal alamin, yang diabadikan nanti dari kalangan alam, ya. Maka para ayah bunda, kalau kita baca sirahnya, baca tafsirnya, ya, di situ, ya, wa id qalati imra'atu Imran inni nadartu lakama fi batni muharraran fataqabbal minni. Di sini kita bisa mengetahui, ya, seorang pasangan suami istri yang memiliki visi dan misi. Maka sebelum punya keturunan, pasangan Imran ini, yaitu istrinya, juga ayahnya, suaminya, maksudnya bernazar, inni nazartu, nah, aku bernazar, ya. Nah, ini kalau bernazar kan berjanji, namanya nazar harus ditepati, kalau nggak ditepati kafaroh, ya. Dan ini benar-benar nadarnya untuk kebaikan, untuk kebaikan. Ini nazartu laka, kepadamu ya Allah, ma fi batni, apa yang ada di perut, maksudnya dalam kandungan, ya. Bisa dilihat, silakan di Quran surat Ali Imran ayat 35, ya. Silakan kalau sambil dibuka kita. Itu qalatil imra'atu Imran inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Sesungguhnya aku bernazar kepadamu janin, kandungan, ya, bayi yang ada di kandunganku menjadi hamba yang mengabdi, aku merdekakan, ya. Fataqabbal minni, sesungguhnya engkau menerima, semoga engkau menerima nazarku. Jadi seorang ayah, seorang ibu ini sudah bernazar sebelum anak dilahirkan mau dijadikan apa. Nah, maka kita di sini udah anak-anak, ada yang udah kelas 4, ya, ada yang kelas 3, 2, 1, atau mungkin yang belum memiliki keturunan. Maka pasangan ini sudah memikirkan jauh ke depan, nanti kelak anak saya itu mau jadi apa, ya.
anak saya itu nanti kalau udah lahir mau jadi apa. Maka di kajian perdana di Saim kita mempersiapkan materi adalah visi misi keluarga. Pernah ya Bapak Ibu ya, visi misi keluarga. Visi misi keluarga itu supaya kita bisa menapaki tahap demi tahap perjalanan kehidupan kita bersama pasangan kita, bersama yang dekat dengan kita, yaitu istri, suami, mulai dari awal menikah ya, atau mungkin sebelum menikah, ta'aruf itu udah biasanya ditanya, visi misinya disampaikan. Ke depan anak saya nanti kalau lahir, kalau menikah mau jadi apa, mau kemana arahnya gitu ya. Sama dulu juga ta'aruf saya itu dengan istri itu sama, pertanyaannya anak-anak kita itu diarahkan nanti pendidikannya kemana, mau jadi apa gitu. Jadi ada pertanyaan yang mengarah kepada generasi itu, mengarah kepada keturunan, bukan hanya sekedar menikah, karena kan menikah ujungnya punya keturunan. Kita bakal berubah generasi kita dari ayah jadi seorang pemuda, seorang pemudi, jadi seorang ayah, seorang ibu, dan berkelanjutan. Anak-anak kita lahir, kita anak-anak kita menikah, punya keturunan lagi, punya cucu, dan seterusnya. Maka disinilah punya visi-visi adalah ke arah generasi ya. Hanya keluarga yang kuat itu memiliki visi-misi yang kuat ya, dari mulai sebelum pernikahan dan menjalani pernikahan. Maka salah satu visi-misi keluarga yang tangguh, yang kuat itu adalah bagaimana seorang pemimpin, seorang ayah dan juga seorang ibu sama-sama visi-misi dikawal dari awal. Apa yang pertama itu? Di surat apa, boleh ngacak lah, boleh ngacak. Oh iya, ya. Siap. Ternyata saya kelebihan. Boleh dilanjutkan katanya. Ada permintaan dari MC. Baik. Sampai ke sana ya. Nanti habis. Padahal intinya dari Ustaz Biodan ya nanti ya. Nah Bapak Ibu, singkatnya nanti ada visi misi yang sudah kita sampaikan ya. Seorang ayah menguatkan kembali supaya generasi kita di surat Al-Furqan ya, yang Rabbana hab lana min azwajina, kemudian surat At-Tahrim dan surat At-Tur, itu ya 3 poin ini itu ya, dan semuanya bisa masuk surga, punya keturunan yang soleh dan terhindar dari api neraka. Dari 3 poin itu mudah-mudahan kita bisa terus kawal generasi anak-anak kita dengan keluarga inti besar kita di Said dan juga di masing-masing. Terima kasih sekali sudah mengingatkan, ternyata saya kebablasan, jadi dibagi 2. Saya serahkan dulu ke Ustadz Ali.